Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan tahsin kita. Iki kursi iki abote yang minta kuat gara-gara. Sumber latih. Oke, baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan tahsin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ali Imran ya Ustaz. Oke, baik. Kita kemarin sampai di surat Ali Imran ayat 73. 73 ini. Sekarang kita lanjutkan ayat 74. Tasu. Ayat 74. Ini sudah terlihat, ya? Iya. Belum Tasu. Oke, baik. Kita baca seperti biasa, nanti ditirukan ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Mari. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Baik, kita lihat tajwidnya. Yahtassu, shotnya dibaca double, ada tasdidnya. Birahmatihi, dhamir ha, kasroh
berdiri, mat silah qasirah sama dengan mat tabi'i, panjang 2 harokat. Mayyasha, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, idgham masuk, bi dengan gunnah, mendengung, masuk dengan mendengung, masuk ke huruf ya, ditandai yaknya ada tasdidnya, nun sukunnya tidak dibaca. Mayyasha, shin fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Tetapi juga karena waqaf juga bisa mat tabi'i bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Nah, karena ini mat wajib muttasil, maka paling tidak harus dibaca 5 harokat. Kalau mat arid lis sukun itu bisa 6, bisa 4, bisa 2 harokat. Tetapi karena ini mat wajib mutasil, maka paling tidak harus dibaca 5 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tabi'i. Dzul fadli, alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Dok sukun bukan kolkolah. Ya, bukan kolkolah, jangan dipantulkan. Jangan dibaca fadli. Tapi dzul fadli, ya, tidak dipantulkan. Al-azim, alif lam qamariyah juga, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian dok kasroh, ya sukun, mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Atau mat tabi'i di akhir kata, di akhir kalimat. Maka jadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Yahtashu, dia mengkhususkan. Khusus tahsu. Ya, yahtashu, ya, dari kata khosos. Ya. Kosos. Dia mengkhususkan. Bi dengan rahmati, rahmat. Hi-nya, man, orang atau siapa yang yasha, dia kehendaki. Wa dan Allahu, Allah. Zu mempunyai. Zu mempunyai. Al-fadli, karunia, fadilah. Al-azim, yang besar. Al-azim. Baik, saya baca arti surat Ali Imran ayat 74. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ya baik, kita lanjutkan ayat 75. Wa min ahlil kitabi man inta manhu bikin tori yu'addihi ilaik. Wa minhum man inta manhu bidinaril la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummi
sabil wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Panjang. Ya, baik. Ini panjang. Mari kita baca bersama-sama. Wa Min ahlil kitabi man in ta'manhu biqin tori yu'addihi ilaik wa wa minhum man in ta'manhu bidinaril yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman. Zalika bi'annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Ya baik, kita lihat tajwidnya. Wa min ahlil nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Ahlil kitabi alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian tak fathah berdiri mat tabi'i. Man in tak manhu nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan izhar dibaca jelas. Biqin tori nun sukun bertemu dengan huruf to, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. To fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, masuk ke ya langsung mendengung ya, ditandai ya-nya ada tasdidnya. Yu'addihi dalnya dibaca double ada tasdidnya. Kemudian domir ha kasroh berdiri mat silah qosiroh. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif ya, di kata yang berbeda maka menjadi mat silah tawilah. Ya, kalau mat silah qosiroh kalau bertemu dengan huruf alif menjadi mat silah qosiroh. Ya, sama dengan mat tabi'i sebenarnya. Panjangnya ya. Mat silah qosiroh sama dengan mat tabi'i maksud saya. Kemudian kalau mat silah tawilah sama dengan mat jaiz munfasil. Mat silah tawilah panjang boleh dibaca panjang 5 harokat, boleh 2 harokat. Kemudian ilaik ini mat layin. Mat layin yaitu ya sukun yang harokat di depannya fathah kemudian waqaf, maka ini namanya mat layin. Atau domah ya, domah sukun harokat di depannya fathah kemudian waqaf, misalnya khauf, itu juga mat layin.
Jim tanda wakof boleh terus juga boleh berhenti. Wa minhum man. Nun sukun bertemu dengan huruf H, bacaan idhar, dibaca jelas. Aku pinjam itunya ya. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilain, dibaca Masuk. mendengung. Ya. Berdengung. Bertemunya dua huruf yang sama, yang huruf pertama berharokat sukun. Sukun. Ya. Nah, langsung masuk ya ke huruf yang kedua, ya ditandai dengan ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan dua harokat. Man inta manhu, nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Hamzah ya tak, jangan keliru ta ya, jangan keliru ain, jangan keliru kaf. Manhu, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan idhar, dibaca jelas. Bidinarin, dal kasroh ya sukun, mat tobi'i, nun fathah alif, mat tobi'i, ya dibaca panjang dua harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah. Masuk dan Ya, masuk dengan tidak mendengung. Bidinarillah. Nah, ini tidak. Jadi tidak dibaca bidinaril, tidak mendengung ya. Tapi idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung. Bidinarillah. Lam fathah alif mat tobi'i, panjang dua harokat. Yu'addihi, dalnya dibaca double, ada tasdidnya. Hak, domir hak, kasroh berdiri, mat silah kosiroh, tetapi karena bertemu dengan huruf alif, di kata yang berbeda, maka menjadi mat silah tawilah. Sama dengan mat wajib, mat jais munfasil, dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Illa, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Lam fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Madumta, mim fathah alif, juga mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Alaihi ima. Qaf fathah alif, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. 5 harokat. Baca panjang harus 5 harokat. Kemudian mim fathah tanwin alif, kalau dibaca waqaf, ini dibaca panjang 2 harokat, namanya mat mat iwad. Ya, mat iwad, yaitu fathah tanwin alif, ya, yang dibaca waqaf, dibacanya fathah panjang 2 harokat. Ko ima, namanya mat iwad. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Zalika, dal fathah berdiri, mat tobi'i, bi annahum, nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Qalu, qaf fathah alif, mat tobi'i, lam dumah wawu sukun, mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Laisa alaina, nun fathah alif, juga mat tobi'i, fil ummiyina. Nah, ini hati-hati ya bacanya ya. Fil ummiyina. Alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Nah, mim tasdid ini dibaca gunnah atau mendengung, tahan 2 harokat ya. Mina. Nah, ya tasdid yang didahului dengan harokat kasroh, ini namanya mat tamkin.
Ya, mat tamkin panjang ditahan ya. Dua harokat fil ummiyina. Nah, ya kasroh berdiri mat tobi'i. Jadi ini mimnya ditahan dua harokat, yaknya ditahan dua harokat, ya kasroh juga dibaca panjang dua harokat. Fil ummiyina sabil. Bak kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Jim tanda wakof boleh berhenti, juga boleh terus. Wa yaquluna qaf dhammah wawu sukun mat tobi'i, lam dhammah wawu sukun mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Alallahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Al-kadziba alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Wahum ya lamun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Ain sukun ya mim domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof atau karena berhenti, maka menjadi mat arid lis sukun. Boleh dibaca panjang 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan wa dan min. Dari atau diartikan sebagian ahli kitab al-kitabi kitab, yaitu Yahudi ahli kitab, man orang ya, ada orang, in jika, tak mana kamu mempercayakan kepadanya ya, mempercayakan kepadanya bi dengan tintorin harta yang banyak, kintorin ya, dengan harta yang banyak, yu'ad dia mengembalikan nya ila kepada kamu. Wa dan mim sebagian hum mereka, man ada orang yang, in jika, tak mana kamu mempercayakan nya kepadanya, bi dengan dinarin 1 dinar, la tidak, yu'ad mengembalikan nya ila kepada kamu, illa kecuali ma Apa yang ya apa dumta kamu selalu ala atas nya iman berdiri, maksudnya berdiri untuk menagih ya. Zalika itu atau yang demikian itu bi dengan anna bahwasanya atau disebabkan hum mereka, qalu mereka berkata, laisa tidak, laisa kadang juga diartikan bukan, laisa tidak bisa, ala atas na kami, fi pada al ummiyina orang buta huruf, al ummiyina orang-orang yang buta huruf,
Sabilun. Ya. Sabil itu biasanya diartikan jalan ya. Tapi di sini diartikan usaha ya untuk berbuat apapun. Nah, sabil jalan. Sabilun di sini artikan dosa, yaitu dosa untuk berbuat apapun. Wa dan yaquluna mereka berkata ala atas Allahi Allah al-kaliba dusta atau kedustaan wa dan hum mereka ya'lamun mereka mengetahuinya, yaitu mengetahui kedustaan itu. Baik, saya baca ayat 75. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ya, jadi ada orang Yahudi yang jujur, ada yang nggak jujur gitu. Ada yang mengembalikan ketika dititipi, diberi amanah, ada yang tidak. Sampai sekarang ya Ustaz. Ya, Ada yang jujur, ya ada. sampai sekarang dan bukan Yahudi saja. Ya, bukan Yahudi saja, mungkin juga di antara saudara-saudara kita ada yang seperti itu. Tapi insya Allah ya anggota Tahsin ini tidak ada yang begitu ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Semuanya amanah ya. Semuanya amanah karena di sini ada yang namanya Atik Nur Amanah. Ya baik, kita lanjutkan ayat 76. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Mari. Man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala lam fathah berdiri mat tabi'i. Man aufa nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Fa fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Bi'ahdihi domir ha kasroh berdiri mat silah qasiroh. Wat panjang 2 harokat. Wat taqo taknya dibaca double ada tasdidnya. Fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Fa innallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Yuhibbul muttaqin baknya dibaca double ada tasdidnya. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun, taknya dibaca double ada tasdidnya. Qaf kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena di akhir kalimah atau di akhir kata maka menjadi mat arif lisukun. Mat tabi'i karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh
6 boleh 4, boleh 2 harokat. Ya baik, kita artikan bala sebaliknya. Bala sebaliknya. Atau kadang diartikan sekali-kali tidak gitu ya. Bala man orang atau siapa yang aufa dia menepati aufu bil uqud. Ada ayat seperti itu ya. Aufu bil uqud, tepatilah janjimu. Bi dengan ahdi, nah ini janji. Ahdi janji, hi-nya. Wa dan ittaqo, bertakwalah. Bukan bertakwalah ya. Bertakwa. Ini karena bukan amar ya, bukan fi'il. Bukan kata perintah. Wa dan ittaqo, dia bertakwa. Fa maka inna sesungguhnya Allah yuhibbu dia menyukai, dia mencintai atau dia memberi pahala al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Baik, kita baca ayat 76. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Baik, ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 75 sampai 76. Menurut Abu Hurairah, kedua ayat ini diturunkan Allah untuk menegaskan bahwa di antara ahli kitab ada yang jujur dan taat terhadap agama. Tetapi ada juga yang berakhlak buruk. Ada yang menepati janji dan ada pula yang terbiasa mengingkari janji. Hadis riwayat Bukhari. Ya, baik. Jadi ya namanya manusia itu ya. Ya, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang amanah, ada yang tidak amanah, ada yang suka, ya ada yang jujur, ada yang suka berbohong. Satu pasang. Ya, pasang-pasangan gitu ya. Cantik tidak cantik. Berpasang-pasangan tapi berlawanan. Berlawanan karakter. Ya, berlawanan karakter, sikap, sifat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur, amanah, ya, adil, adil untuk semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan ayat 77. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan ulaika la khalaqalahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Mari. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa
Samanang Qolilan Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Innalladzina nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Kemudian lamnya dibaca double, ada tasdidnya, dzal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Alladzina isim mausul atau kata sambung. Yashtaruna shin yashtaruna ra dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Bi'ahdillahi Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya fathah kasroh. Bi'ahdillahi lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Wa aimanihim mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf sa bacaan izhar safawi dibaca jelas. Fathah tanwin bertemu dengan huruf qaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Lam kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Lam fathah berdiri mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Baca panjang harus 5 harokat. La khalaqa lahum lam fathah alif mat tabi'i. Khalaqa lam fathah alif juga mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf fa bacaan izhar safawi dibaca jelas. Fil akhirati alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Alif fathah berdiri mat tabi'i. Wala yukallimu lam fathah alif mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Lamnya dibaca double karena ada tasdidnya. Kemudian Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Jadi Allah dibaca tebal itu kalau harokat di depannya fathah dan dhammah. Kalau kasroh dibaca tipis. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Wala yang zuru lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf dha bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ilaihim yaumal mim sukun bertemu dengan huruf ya bacaan izhar safawi dibaca jelas. Yaumal qiyamati alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Ya fathah berdiri mat tabi'i. Wala yuzakkihim lam fathah alif juga mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Kafnya dibaca double ada tasdidnya. Kaf kasroh ya sukun mat tabi'i. Him ini kalau dibaca apa? Waqaf ini dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Tapi kalau dibaca terus maka menjadi mim sukun bertemu dengan huruf wawu menjadi menjadi idhar safawi dibaca jelas. Karena short lam ini boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Walahum adzabun alim mim sukun bertemu dengan huruf ain bacaan idhar safawi dibaca jelas. Dzal fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat.
Dhammah tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Baik, kita artikan inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yashtaruna mereka menjual belikan atau mereka menukar bi dengan ahdi janji Allahi Allah wa dan aimani sumpah Mereka him mereka. Jadi aimani ini sumpah Aiman him bijaksana. mereka samanan yang harga dengan harga qalilan sedikit atau kecil, murah. Qalil itu kan bisa diartikan kecil ya. Qalilan sedikit atau murah. Ulaika mereka itu la tidak ada khalaqa bagian kolako ada min khalaq dari bagian ya. La bagi hum mereka fi di dalam al-akhirah hari akhir atau akhirat wa dan la tidak yukallimu berbicara hum kepada mereka Allahu Allah tidak berbicara kepada mereka wa dan la tidak yang zuru dia melihat ila kepada him mereka yauma hari al qiyamati kiamat wa dan la tidak yuzakki dia mensucikan him mereka mensucikan dosa-dosa mereka wa dan la bagi hum mereka adzabun azab alimun yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Baik, saya baca ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan melihat atau memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini ada asbabun nuzul juga. Sebab turunnya ayat 77 ini, yaitu Al-Ash'as berkata, suatu ketika aku bersengketa dengan seorang Yahudi karena permasalahan tanah. Oh, ini. Dulu sudah ada persengketaan tanah. dari dulu sudah begitu. Aku mengadukan sengketa ini kepada Rasulullah. Beliau bertanya kepadaku, apakah kamu mempunyai bukti? Tidak, jawabku. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang Yahudi itu, bersumpahlah kamu. Aku segera berkata, wahai Rasul, jika ia bersumpah, tentulah tanahku akan hilang. Atas masalah itu, Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini. Karena ya mereka, para sahabat dulu juga sudah tahu, kalau Yahudi disuruh bersumpah itu mereka akan bersumpah yang palsu, bersumpah yang tidak benar. Mereka akan bersumpah yang bohong.
Yang Makanya menguntungkan maka mereka, Pak ini Ustadz. karena tahu watak mereka seperti itu, maka kemudian dengan segera Rasul Al-As'as ini tadi kemudian langsung atur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dia bersumpah maka pasti tanah saya akan hilang karena mereka berani bersumpah. Meyakinkan gitu ya Ustadz sumpahnya. Iya, ya bersumpah kalau benar, misalnya soal sengketa tanah ini ya, bersumpah bahwa kalau tanah itu demi Allah, maka mereka berani mengatakan demi Allah. Oh iya, demi Sehingga Allah. ya kalau sudah seperti itu maka Rasulullah kan kemudian nanti akan memenangkan atau memberikan hak tanah itu kepada Pada Yahudi. Nah, tetapi di sini Rasulullah kemudian dengan turunnya ayat ini memberitahukan kepada Al-A'as, ya enggak apa-apa. Kalau memang dia mau bersumpah yang palsu, bersumpah yang berbohong, yang tidak benar, enggak apa-apa. Tapi ingatlah nanti di akhirat mereka tidak akan dilihat oleh Allah. Mereka tidak akan disapa oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, dan tidak akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini asbabun nuzul dari ayat 77. Berarti sumpah demi Allah itu yang sudah paling tinggi ya Ustadz. Oh, Kalau nggih. orang Islam. Iya, sumpah yang dengan mengatasnamakan Allah itu ya sumpah yang paling istilahnya ya. Ya akibatnya nanti Kalau tidak dosanya benar, ya kalau tidak benar ya kalau ya ini tadi konsekuensinya seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Allah ya. akan memberikan azab yang pedih besok di akhirat yang paling. Di sini dikatakan adzabun alim itu azab yang pedih. Bahkan dikatakan yang menyakitkan gitu. Azab yang sangat menyakitkan. Ini alasannya seperti itu. Baik, Ibu-ibu. Pocong Pak Ustadz. Oke, gimana? Sumpah pocong itu kalau Sumpah pocong. Yaitu sumpah pocong itu bagaimana Ustadz? Menurut Islam. menurut Islam. Ya. Sumpah pocong. Kalau sumpah pocong itu wallahu alam ya. Tapi yang jelas kalau di di dalam Al-Qur'an kemarin sudah kita sebutkan apa itu ya yang namanya berjanji atas nama Al-Qur'an. Kemarin kita sudah yang ayat lupa saya namanya ya kemarin. Kalau saya berbohong maka mubahalah. Oh iya, mubahalah. Adanya itu di dalam Al-Qur'an kan kemarin sudah kita kita sampaikan, sudah terlewatkan ya kemarin ya. Ayat sebelumnya yang mubahalah. Mubahalah itu adalah ya mengatakan ya misalnya kalau apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan itu tidak benar, maka akan terjadi begini gitu. Nah, mungkin dari sinilah kemudian ada sumpah pocong. Tapi mubahalah itu tidak harus dengan pakai pocongan, tidak harus. Tidak harus pakai pocongan. Okay. Baik Ibu-ibu, sementara cukup dulu sampai di ayat 77 ya. Yes, Insya Allah kita lanjutkan Sabtu pekan depan untuk tilawah, tajwid, dan arti berkata. Mudah-mudahan
kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah, menjadi jalan Allah merahmati kita dan Amin ya Allah. menjadikan kita semuanya akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca Shadaqallahul azim. Baik, kita akhiri tahsin kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sami-sami ibu-ibu semuanya. Selamat berakhir pekan. Oke, saya tutup nggih. Terima kasih.